PSSI resmi memecat Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya imbas gagalnya Timnas Indonesia menembus Piala Dunia. Untuk membahas selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat sore Bung Binder. Ya, selamat sore Bung Binder. Ya, pemirsa, kami akan mencoba terhubung bersama dengan Bung Binder dan kita akan tanyakan bagaimana tanggapan mengenai keputusan PSSI yang memecat Patrick Kluivert setelah Indonesia gagal untuk melaju ke Piala Dunia. Baik, selamat sore Bung Binder. Ya, pemirsa, kami selamat sore Mas. Baik, Bung Binder, kita lihat bahwasanya PSSI ini sudah mengambil keputusan untuk memutus hubungan kerja bersama dengan Patrick Kluivert. Apakah menurut Anda ini langkah yang tepat di waktu yang tepat? Ya, saya pikir ini langkah yang tegas ya dari PSSI karena memang kan tidak sesuai dengan harapan ya. Artinya Patrick Kluivert itu diberikan waktu untuk melakukan perubahan, tapi kan kita lihat bahwa perubahannya kan tidak sesuai ya. Jadi ya memang ini adalah langkah yang tepat dari PSSI untuk mengambil keputusan. Baik, Bung, artinya pemecatan ini apakah lebih karena hasil di lapangan atau menurut Anda ada faktor non-teknis lain di balik keputusan ini? Pikir ya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ya. Kalau faktor non-teknis, kalau situasi internal, itu kan yang hanya mengetahui kan orang yang di dalam ya. Kalau saya kan orang di luar. Tapi kalau secara internal ada sesuatu, ya saya pikir itu juga belum tentu akan diberitahu kepada publik ya. Karena itu kan urusan dalam ya. Tapi kalau saya melihat memang secara teknis memang timnas ini tidak bermain stabil, maka itu memang layak Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihannya ini mengakhiri kerjasama ya dengan PSSI ya. Iya. Baik, di tengah pro dan kontra atau kontroversi sejak awal penunjukan Patrick Kluivert, ada juga beberapa publik yang menilai bahwasannya Patrick Kluivert ini datang dengan reputasi yang besar namun tidak sempat beradaptasi. Apakah memang waktu yang diberikan terlalu singkat atau menurut Anda memang tidak punya kapabilitas sejak awal? Reputasi yang besar kan sebagai pemain, bukan sebagai pelatih ya. Jadi kalau sebagai pelatih memang track record dari Patrick Kluivert ini diragukan. Kalau sebagai pemain, betul dia memang adalah pemain yang hebat. Membela Belanda, membela beberapa klub besar, tapi sebagai pelatih kan belum pernah terbukti bahwa dia punya track record yang impresif. Baik, artinya ini pernyataan yang menarik dari Anda yang sampaikan bahwasanya reputasi besar yang baik sebagai pemain belum tentu baik sebagai pelatih. Betul? Iya, betul. Iya, tapi Bung, kalau kita menilai secara objektif bagaimana performa Patrick Kluivert selama memimpin timnas Indonesia, baik dari aspek taktik, karakter maupun juga progres permainan yang tadi sempat Anda singgung? Saya tidak melihat ada progres permainan ya dari timnas Indonesia. Yang ada semakin buruk kan. Di round 4 itu apa yang bisa kita lakukan? Timnas kita gak mendapatkan 1 poin. Mencetak gol juga dari penalti, oke, memang penalti juga gol, tapi secara open play juga kita tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Jadi saya tidak melihat ada progres permainan dari timnas sejak dilatih oleh Patrick Kluivert. Oke, singkatnya bahwasanya timnas Indonesia mengalami kemunduran. Anda bisa bilang seperti itu? Secara permainan. Iya betul, saya tidak melihat ada perubahan yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan juga 2 asisten pelatihnya ya. Ini kan ada 3 pelatih kan. Baik, Bung, ini secara data dan juga statistik dalam 8 pertandingan Indonesia mencatat hanya ada 3 kemenangan dan 4 kekalahan dan 1 seri. Menurut Anda apakah performa ini bisa dimaklumi mengingat masa transisi pasca Sinteyong ini cukup singkat? Sebetulnya kan tim-tim lain juga melakukan pergantian pelatih seperti Arab Saudi, Irak, mereka juga mengganti pelatih mereka kan. Tapi kan pelatih mereka tidak membutuhkan waktu yang lama kan untuk beradaptasi. Karena memang pelatih mereka itu punya kemampuan untuk meracik strategi dan juga membaca kekuatan dari materi pemain mereka. Tapi kan tidak dengan Patrick Kluivert. Sebetulnya Patrick Kluivert dalam 4 pertandingan yang tersisa itu di round 3 seharusnya sudah bisa meracik strategi yang lebih baik lagi untuk round 4. Karena 4 pertandingan itu sudah lebih dari cukup sebetulnya. Kalau memang dia pelatih yang berkualitas. Tapi kan nyatanya sampai FIFA Matchday pun timnas kita tidak bermain baik. Artinya tidak cukup adaptif. Ya, artinya tidak cukup adaptif dengan perkembangan yang cukup singkat saat ini, Bung. Iya, betul. Artinya memang dia tidak mampulah melakukan perubahan dalam waktu singkat.
kalau memang pelatih yang bagus, dia tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, itu kan sudah terbukti dengan tim-tim lain yang melakukan pergantian pelatih. Australia melakukan pergantian pelatih kan timnya lolos ke Piala Dunia. Oke, Bung, setiap pelatih pasti punya gaya yang berbeda, termasuk dengan pengaruh gaya Eropa yang dibawa oleh Kluivert terhadap karakter timnas kita. Apakah itu juga menjadi suatu kendala atau ketidakcocokan berasal dari sana? Saya pikir mau main dengan gaya apapun juga tergantung pelatih ya. Tapi apakah para pemain kita bisa beradaptasi atau enggak? Kan itu belum tentu juga kan. Walaupun para pemain kita mayoritas yang sekarang menjadi bagian dari timnas senior bermain di Eropa. Tapi kan dalam melakukan perjalanan jauh ke Asia kan juga mereka sebenarnya sudah lelah kan. Artinya mereka tentu mengalami yang namanya jet lag. Dan waktu recovery biasa singkat. Apakah pantas mereka diminta bermain terbuka, bermain ball possession? Nah, ini kan yang harus dipelajari oleh tim pelatih. Jika memang mereka tidak kuat, seharusnya hal seperti itu tidak dipaksakan juga. Oke, baik. Bung, dari kita kembali ke keputusan PSSI yang memutus hubungan kerja lebih awal. Apa sebetulnya resiko terbesar dari keputusan PSSI untuk memutus kontrak lebih awal, baik secara finansial ataupun juga keberlanjutan program dari pembinaan yang dilakukan? Kalau soal pembinaan itu kan beda lagi ya Mas ya. Itu kan pembinaan pemain usia muda ya. Jadi itu hal yang berbeda. Kan direktur tekniknya kan tidak diberhentikan. Direktur teknik kan tetap lanjut, Alexander Zwyers. Terus kalau soal finansial, ya itu antara PSSI dengan tim kepelatihan yang memang sampai sekarang kita belum tahu seperti apa bentuk kesepakatannya. Tapi yang kita tahu informasinya kan ini penghentian kerjasama kan sesuai dengan keputusan kedua belah pihak ya, artinya mutual termination. Nah, ini yang kita tunggu nanti dari PSSI, dan saya pikir ini adalah urusan PSSI dengan tim kepelatihan sih. Oke, PSSI sebelumnya juga ini saya singgung sedikit menyebut bahwa pemecatan ini adalah hasil dari diskusi terbuka dan juga saling menghormati. Apakah kalimat ini bisa dimaknai sebagai langkah diplomatis untuk menutup kegagalan dari timnas tanpa memperkeruh suasana? Ya, saya pikir PSSI juga kan melihat ya perkembangan dari timnas seperti apa ya. Mereka juga kan tahu bahwa ketika permainan tidak berkembang, hasil akhir juga tidak memuaskan. Ya, memang dalam mengambil keputusan ini kan bukan satu orang yang ambil ya. Artinya ada keputusan bersama kan. Ketika keputusan bersama itu sudah difinalisasi bahwa memang harus mengganti pelatih, saya pikir itu memang merupakan jalan yang paling baik sih. Dan juga kita tahu kan supporter kita juga kan sudah meminta agar ada pergantian pelatih, dan bukan cuma 1-2 orang, tapi mayoritas kan meminta pergantian pelatih. Jadi saya pikir dalam hal ini PSSI juga mengambil langkah yang tegas dan profesional. Oke, ini dampak psikologis terhadap keputusan pergantian pelatih terhadap pemain seperti apa? Terutama bagi mereka yang mungkin baru beradaptasi dengan sistem kepelatihan yang baru. Ya, saya pikir sekarang kan masih ada waktu jeda ya sampai FIFA Matchday, kemudian turnamen selanjutnya juga masih lama. Piala AFF saya pikir mereka seharusnya sebagai pemain profesional bisa beradaptasi sih. Karena pergantian pelatih ini kan juga biasa terjadi di level klub. Baik, Bung, ini pertanyaan dari pecinta sepak bola Indonesia yang kita juga penasaran. Setelah Kluivert hengkang, kemana sebetulnya arah timnas Indonesia dibawa? Apakah perlu kembali ke pelatih Asia seperti Sinteyong atau justru masih membuka peluang untuk pelatih Eropa? Itu yang harus dijawab oleh direktur teknik dari PSSI. Karena sekarang kan PSSI sudah ada Dirtek. Dan Dirtek kurang lebih sudah melihatlah permainan dari timnas Indonesia, walaupun dia baru datang kan. Dan dia bisa melihat rekaman juga dari permainan timnas dengan pelatih sebelumnya Sintayong dengan pelatih sekarang Kluivert. Dan dialah yang harus memberikan masukan kepada anggota EXCO dari PSSI dan juga ketua PSSI. Baru kemudian mereka yang harus memutuskan secara internal. Saya pikir dalam hal ini kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kita perlu pelatih asal Eropa atau kita perlu pelatih asal Asia. Yang bisa memutuskan itu secara bijak adalah sebetulnya antara Dirtek diskusi dengan anggota EXCO dan juga dengan ketua PSSI. Karena Dirtek itu kan yang penting, dia yang harus tahu kan kira-kira pelatih semacam apa yang diperlukan. Baik, Bung, dari pengamatan Anda sebagai pecinta dan juga pengamat sepak bola, apabila Anda diminta untuk menyarankan pelatih seperti apa yang sebetulnya ideal untuk timnas kita dari segi filosofi, komunikasi, kemudian juga kultur sepak bola lokal kita? Kalau saya sih berharap pelatih baru nanti yang masuk tegas ya. Tegas dan juga punya filosofi yang mengutamakan kedisiplinan dari para pemain dan juga etos kerja yang tinggi.
Jadi tidak juga fokus kepada permainan indah, tapi fokus bagaimana caranya tim ini bisa bermain efektif dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Nah, artinya pelatih baru yang nanti masuk harus memaksimalkan kekuatan timnas kita. Kekuatannya apa? Kekuatannya permainan teknik tinggi. Nah, apa artinya itu? Artinya lebih banyak memberikan umpan-umpan pendek dan juga mengembangkan permainan dengan cepat gitu. Jadi tanpa terlalu lama menguasai bola. Oke, Bung, apakah Anda punya satu nama atau kandidat kuat dan juga realistis untuk pelatih Belum lokal? ada. Belum? Belum ada saat ini. Saat ini nggak berani ngomong karena kan kita belum tahu nih nanti arahnya kemana nih. Oke. Karena yang sekarang nggak ada pelatih kan bukan cuma senior, tapi U20 dan juga U23 kan nggak ada. Oke. Menurut Anda PR terbesar bagi PSSI seperti apa? Saya pikir PR-nya ya membenahi dulu grassroots kan, itu juga penting kan. Artinya timnas memang penting, tapi selain itu grassroots juga penting. Dengan adanya Dirtek yang saya harapin juga ada pembinaan pemain usia muda, sambil mencari pelatih yang bisa mengetahui kesulitan dari timnas kita dalam beberapa pertandingan terakhir gitu, dan di pertandingan sebelumnya. Baik. Dengan pelatih sebelumnya kan dalam beberapa match kan Shin Tae-yong dan juga Kluivert itu kan bisa dibaca oleh calon pelatih baru, dan dia yang harus nanti memberikan reviewnya kepada ketua umum, Dirtek, dan juga anggota Exco gitu. Baik, Bung, tentunya kita berharap bahwasannya ada keputusan terbaik yang diambil oleh PSSI dan juga belajar dari kegagalan yang kita alami saat ini. Terima kasih, Bung Bina, atas informasinya. Salam olahraga dan terima kasih sudah bergabung bersama dengan iNews. Ya, sama-sama.